atas salibmu, kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Setiap jalanku, bukan kuatku, bukan gagahku, namun karya-Mu. Oh, ku mau setia, ku hidup bagi-Mu. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu, kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu, kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Halo, good morning keluarga Allah Gereja Kristen Kaum Kudus Bandung. Apa kabar nih Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua teman-teman yang sudah hadir di rumah Tuhan hari ini? You are home. Welcome to church semuanya. Senang banget aku dan Ci Sharon yang akan nemenin kalian hari ini. Yes, dan selama beberapa menit ke depan kita bakal kasih tahu ke kalian nih ada keseruan apa saja sih di gereja ini. And this is Kaum Kudus News for this week. Ci, setuju nggak sih kalau iman kita tuh kayak baterai HP? Kalau nggak di-charge tiap minggu, lama-lama lowbat juga. Bener banget, makanya jangan sampai bolos ibadah minggu ya. Tapi selain minggu, kita juga punya power bank rohani, yaitu komunitas Cross. Yap, di Cross kita bisa sharing, curhat, dan saling doain dalam kelompok kecil. Biar hidup kita nggak merasa sendirian, guys. Dan buat pejuang pagi yang mau memulai paginya bareng Tuhan, yuk gabung doa fajar via Zoom setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Start your day with God. Baru deh sekolah atau kerja. Kami juga mau mengundang buat papa, mama, popo, atau kungkung yang bawa anak atau cucu. Yuk ajak mereka ke sekolah minggu. Kalau bingung lokasinya di mana, tenang, tinggal tanya pelayan asyir kita yang ramah. Nanti bakal dianterin deh. Gak terasa ya Ci, kita udah masuk bulan Maret 2026. Dan hari ini kita mendapat kesempatan spesial mengikuti Perjamuan Kudus. Betul Kiara, mari kita siapin hati fokus ke pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Supaya kita makin dikuatkan lagi dalam perjalanan iman kita ini. Ci, kemarin Cici ikut latihan Seraphim Choir gak? Iya dong, seru banget loh. Puji Tuhan lewat choir ini,
Dan juga luar biasanya gereja kita punya choir loh buat semua umur. Beneran? Dari yang umurnya masih kecil sampai yang udah senior ada semua, Ci? Iya, ada semua. Banyak banget. Banyak banget pokoknya. Buat yang mau gabung, langsung aja kontak Majelis Kevin, Ci Elis, dan Kopier ya. Nah, kita juga lagi di masa Lenten nih. Gimana puasanya teman-teman? Masih kuat kan? Jangan lemes ya. Jalaninya dengan sukacita. Karena ini momen kita buat makin dekat sama Tuhan. Oh ya, sekedar mengingatkan saudara-saudara kita juga yang muslim juga sedang menjalankan ibadah puasa. Mari kita menjaga toleransi dengan tidak makan atau minum di area luar gereja. Ada satu kabar yang gak kalah keren nih buat kita semua yang rindu buat mengasah talenta. Wah, apa tuh? CMS ya? Tepat sekali. Jadi buat jemaat yang belum tahu, gereja kita tercinta punya Crown Music School atau yang biasa kita sebut CMS. Ini bukan sekedar tempat les musik biasa loh. Benar, CMS hadir untuk memperlengkapi kita semua, baik yang masih pemula maupun yang mau upgrade skill, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan di gereja ini. Jadi, kalau selama ini Bapak, Ibu, atau teman-teman punya kerinduan buat main alat musik ataupun bernyanyi, tapi bingung mulainya dari mana, CMS adalah jawabannya. Yuk, jangan dipendam terus talentanya. Mari bergabung, kita belajar bareng, berproses bareng dengan CMS untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, buat yang mau tanya-tanya soal jadwal ataupun pendaftaran, bisa langsung hubungi kontak person di bawah ini ya. Tunggu apa lagi? Kami tunggu kehadiran kalian di CMS. Kita mau kasih update juga nih di tahun 2026 ini, gedung gereja kita bakal makin estetik. Ada renovasi aula utama dan juga pembangunan area kafe. Wah, asik banget. Semoga aula bisa makin bagus dan juga kafe semakin estetik. Biar kita betah-betah di sini ya. Yuk jemaat, sekalian kita dukung pembangunan ini dengan doa dan dana supaya lancar. Tapi ingat, gedung yang dibangun orangnya juga harus bertumbuh dong. Setuju. Makanya buat para cross leader, jangan lupa hari Rabu 4 Maret ada online cross gathering. Biar makin semangat dan sehati lagi pimpin kelompoknya. Halo kaum muda Kalam Kudus. Yuk bagi kalian yang berusia 15 hingga 30 tahun, mari sama-sama mengikuti Kalam Kudus Youth Camp 2026 Resonate with the Universe yang akan diadakan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli di Pulau Tidung. Ayo segera daftar. Pendaftaran early bird akan ditutup pada tanggal 1 Maret 2026. Jangan sampai ketinggalan. Kita sama-sama bersekutu se-Indonesia yuk. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah baik banget sama kita, yuk kita siapkan persembahan yang terbaik. Bisa lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa juga scan QR Code yang ada di layar. Memberi dengan sukacita ya, karena Tuhan sayang banget sama orang yang murah hati. Terakhir, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang, you are home, welcome to church. Kita senang banget kalian ada di sini. Dan jangan langsung pulang ya, mampir dulu ke Welcome and Connect Center di bawah. Ada usher yang siap kenalan. Oh iya, katanya ada voucher gitu ya, Ci? Iya nih, ada voucher yang bisa kalian tukerin dengan makanan di kafe. Nah, makanya yang baru datang, jangan lupa mampir ke Welcome and Connect Center di bawah ya. Ci, udahan Ci, kayaknya warta kita kepanjangan deh. Udah pada siap-siap mau ibadah tuh, Ci. Oke, kalau begitu sekian dulu ya warta jemaat minggu ini. Aku Sharon Dan aku Kiara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye!
Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini merupakan minggu pertama dan juga hari pertama di bulan Maret 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Kita menyambut dengan penuh sukacita di dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan series khotbah yang kedua dari Kintsugi Grace, Brokenness of Relationship. Kita sering mengalami dilukai dan juga melukai orang lain, tetapi dalam anugerah Tuhan kita dibawa untuk boleh melepaskan pengampunan, dan engkau dan saya juga dipanggil untuk membawa pengampunan itu kepada orang lain. Mari kita arahkan hati kita untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Dalam ibadah kita di pagi hari ini kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita di pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur 99 ayatnya yang kelima berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Tuhan, ini kami datang untuk menyembah-Mu, Allah yang kudus.
kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami, satu keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, untuk sama-sama bisa memuji-Mu, memuliakan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, tapi kami menyadari sebagai satu keluarga Allah, kami manusia yang juga rapuh. Kami mengalami banyak luka, ada kepahitan. Kami juga suka Tuhan untuk mengatakan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sebagai satu keluarga Allah, mungkin kami seringkali menyakiti sadar tidak sadar sesama kami. Kami sering menyakiti dan kami tidak mudah untuk bisa mengampuni Tuhan. Tapi Tuhan, di pagi ini kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Seperti dikatakan Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang melayakkan kami, yang menyucikan kami, yang menguduskan kami Tuhan. Maka dari itu kami rindu untuk bisa membalas kasih-Mu dengan hidup kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini. Kami rindu untuk segenap hati, segenap jiwa kami bernyanyi untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah ini, penyembahan ini, biarlah menjadi dupa yang harum. Engkau juga berkati pendeta Agra yang akan membawakan firman. Biarlah firman itu dapat merema dalam setiap kehidupan kami, memberkati setiap kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, haleluya, amin. Sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan di dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Kalam Kudus, Shalom pemenang Allah. Kita bersyukur karena kita sebagai satu Kalam Kudus, kita mau menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, kasih yang begitu besar, yang ajaib, sebab Dia Maha Besar. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Dia, dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Hai segala bangsa, hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Dia, dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya, haleluya.
syukur karena kami telah dijadikan pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Kami dimenangkan oleh darah-Mu yang begitu besar Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pengorbanan bukti kasih-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk kami bisa hidup sebagai pemenang Tuhan. Hidup taat akan firman Tuhan. Belajar mengasihi sesama kami. Belajar melepaskan pengampunan untuk sesama kami. Seperti Tuhan telah mengasihi kami. Seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika Ya, Tuhan Yesus tolong kasih ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila Makasih ya, makasih ya. mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami, Tuhan, bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada Online masih bisa. Tuhan, ajarkan kami mengasihi, tiada pamrih. Ajar kami mengampuni Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar pada kami Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Bapa panjang hingga hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Digeser dikit aja kali ya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diampuni. Padahal kami adalah orang yang berdosa, bahkan berulang kali jatuh dalam dosa, berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah nyerah dengan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami bersyukur kami boleh datang menghadap Tuhan. Kami boleh membawa pujian penyembahan kami. Dan biar Tuhan senang dengan apa yang kami sudah lakukan. Tuhan boleh menerimanya sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami rindu membuka hati kami untuk Roh Kudus boleh bicara. Sehingga setiap hari hidup kami boleh semakin berubah dan semakin serupa dengan Kristus. Dan kami juga rindu kami boleh membawa hidup kami sebagai persembahan yang juga harum di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini karena kami siap mendengar. Roh Kudus, sentuh hati kami, jamah hati kami. Urapi hamba-Mu, boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali pagi ini kita kembali boleh datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah. Saya senang sekali boleh mendengar shalom yang penuh semangat dari Bapak Ibu menyatakan kerinduan kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saudara bersyukur hari ini kita boleh masuk di dalam hari pertama di bulan Maret. Semua karena anugerah Tuhan. Namun saudara kita juga kiranya boleh membawa doa kita kepada Tuhan ketika kita mengingat keadaan dunia ini. Kita tahu bersama bagaimana ada perang di antara Iran, Israel, juga Amerika. Kita berdoa kiranya Tuhan yang dengan anugerahnya menolong memulihkan keadaan boleh berangsur-angsur pulih. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 18. Matius pasal 18, kita akan membaca ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara, karena ada gangguan internet mencakup wilayah daerah Pasundan, khususnya dengan internet yang gereja gunakan, saudara, karena itu kami mohon maaf karena ibadah di SS1 ini jam 8 tidak disiarkan secara online. Ya. Karena itu saudara, karena mungkin tidak ada rekaman, jadi kalau ada hal-hal yang penting di dalam khotbah, saudara boleh mencatat ataupun saudara boleh foto, ada slide-slide yang penting karena tidak ada rekaman atas ibadah hari ini. Kayak mohon perhatian dari jemaat sekalian. Saya akan membacakan Matius 18 ayat 21 sampai 35, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya.
Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hambanya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga ya akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam masa Prapaskah ini, atau kita sering sebut dengan masa Lenten, kita sama-sama menggumulkan satu tema, yaitu Kintsugi Grace. Kintsugi Grace ini adalah sebuah kesenian. Saudara, Kintsugi adalah sebuah kesenian dari Jepang yang merangkai mangkok keramik yang pecah, yang retak, menjadi benda yang bisa berharga kembali. Dan saudara, hari ini kita sama-sama membahas tentang brokenness in relationship. Bagaimana kita boleh dipulihkan dari luka-luka hati, dari orang-orang yang melukai hati kita. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris, arti kata brokenness itu artinya adalah keadaan atau kualitas atau kondisi yang rusak, hancur, terfragmentasi, artinya terpecah-pecah, terbelah-belah, atau tidak berfungsi dengan benar. Saudara, kalau hati kita hancur, rusak, gak berfungsi dengan benar, maka implikasinya adalah kita kurang percaya diri, kita menjadi orang-orang yang hancur, yang terluka, dan kemungkinan kita juga akan melukai orang lain. Saudara, kalau kita membayangkan mangkok keramik yang udah pecah, kemungkinan besar dari kita pasti akan membuang keramik atau mangkok itu. Kita pasti gak akan pakai keramik atau mangkok yang udah pecah itu. Karena bagi kita keramik mangkok yang udah pecah udah gak berguna. Tapi saudara, ada satu kesenian Jepang namanya Kintsugi, yang ternyata bisa merangkai kembali mangkok keramik yang udah pecah. Soalnya kita lihat minggu lalu kita udah merangkai satu pecahan dan kemudian dia bisa membentuk kembali keramik mangkok ini satu-satu akan bisa pulih, saudara. Dan kita akan lihat tiap minggu, saudara, bagaimana nanti keramik ini, mangkok ini akan utuh. Di mana itu menjadi symbolic action, kita melihat bagaimana Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, suatu kisah zaman dulu, ada seorang bapak-bapak lagi keluar rumah, saudara, jalan-jalan. Tanpa sengaja bapak ini kemudian digigit anjing. Zaman dulu belum ada obat rabies, dan kemudian bapak ini karena dia tergigit anjing, dia pergi ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit dia ketemu dokter dan kemudian dokter berkata, Pak, bapak kena rabies. Cuman sayang sekali Pak, kita belum ada obatnya. Karena itu saudara, dokter ini kemudian memberikan secari kertas kepada bapak ini, supaya bapak ini boleh menuliskan surat wasiat. Dokter ini kemudian bilang, Pak, bapak mohon maaf hidupnya gak lama lagi. Bapak ini bisa tulis surat wasiat supaya bapak bisa ninggalin sesuatu. Saudara, waktu bapak ini nerima kertas itu, saudara, bapak ini kemudian menulis. Panjang sekali, lama sekali. Dokter saking lamanya bapak ini nulis, dokter ini kemudian meninggalkan bapak ini dan bilang, Pak, ya udah bapak nulis aja dulu, nanti saya kembali lagi. Waktu bapak ini nulis panjang banget, dokter kembali lagi dan kemudian udah selesai dan dokter lihat, wah namanya di situ udah banyak sekali, saudara. Dokter ini kemudian berkata, Pak, bapak ini nama banyak banget yang bapak mau kasih warisan. Sebanyak inikah orang yang bakal dapat warisan bapak? Bapak ini kemudian berkata, bukan dok,
itu bukan nama-nama yang saya akan kasih warisan. Itu nama-nama orang yang akan saya gigit. Saudara, luka hati membuat kita terus ingat dendam kepada orang yang melukai hati kita. Saya nggak tahu saudara, hari ini apakah ada orang yang pengen kita gigit. Apakah ada orang yang kita belum bisa ampuni hari ini. Tapi saudara, kita percaya kalau engkau ada hari ini mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan mau bicara buat setiap kita. Amin. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Tuhan mau kita belajar untuk melepaskan luka hati itu. Sehingga kita boleh hidup bebas berkemenangan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2019, ada film yang bagus sekali saudara yang keluar. Film ini judulnya Joker. Di dalam kutipan film ini, Joker tuh sempat berkata begini. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Saudara, ini statement quotes yang langsung menyebar dan bahkan diposting, ditulis oleh banyak anak muda di Instagram, di media sosial. Banyak orang mengamini statement ini, bahwa statement ini adalah statement yang benar, saudara. Orang jahat, dia gak jahat sebenarnya, tapi dia jadi jahat karena dia banyak disakiti orang. Saudara, di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa statement ini statement yang tidak benar. Jadi, saudara jangan posting statement ini. Statement ini adalah statement yang kita nggak bisa setuju, saudara. Kita nggak bisa membenarkan bagaimana kita menjadi orang jahat karena kita disakiti oleh banyak orang. Kita nggak bisa membenarkan kita menjadi orang jahat karena kita banyak terluka. Iman Kristen mengajarkan kita untuk terus mengampuni. Saudara, kenapa sih banyak orang yang pada pandangannya menyetujui statement ini? Karena kita terbiasa di dalam lingkungan dunia kita yang membatasi pengampunan itu. Kamu salah sekali. Awas ya, udah sekali loh ya. Kamu 2 kali. 3 kali. Udah dibatas. 4 kali habis. Kan begitu saudara ya. Kita membatasi pengampunan itu. Saudara, di dalam iman Kristen justru tidak mengajarkan kita membatasi pengampunan. Menarik sekali saudara, kisah yang kita baca di dalam firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 21 dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kalikah? Saudara, di dalam budaya Yahudi juga menggunakan budaya yang sama dengan kita. Jadi batas pengampunan itu 3 kali. Jadi waktu Petrus datang kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan sampai berapa kali aku mengampuni? Apakah 7 kali? Petrus itu datang dengan dada yang dibusungkan, dengan kebanggaan. Bahwa orang lain lakukan 3 kali, saya 7 kali. Tentu dia berharap bahwa Yesus akan memuji dia. Tapi menarik sekali saudara bahwa Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Saudara, tentu hal ini bukan juga Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa kita mengampuni 490 kali. 491 habis deh lo. Bukan gitu saudara. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa 70 kali 7 kali itu adalah angka yang mewakili tidak terbatas. Jadi saudara, iman Kristen mengajarkan kita supaya kita akan selalu mengampuni orang. Amin saudara. Pengampunan itu bukan ada batasan. Tetapi pengampunan itu gak ada batasan. Amin.
Kalau amin, berarti saudara siap dilukai. Kalau amin, saudara siap terluka. Ngeri banget ya. Iman Kristen mengajarkan kita untuk boleh selalu mengampuni. Tidak ada batasan di dalam pengampunan. Saudara, kalau memang tidak ada batasan di dalam pengampunan, apa yang perlu kita lakukan pada saat kita terluka? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita boleh pulih dari luka. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengampuni, yang artinya adalah kita setiap saat harus siap terluka. Amin. Kalau begitu kita harus belajar bagaimana kita boleh bisa recover dari luka kita. Saudara, ini menyadarkan kita bahwa dunia, lingkungan kita nggak akan bisa kontrol. Lingkungan kita negatif, kita nggak akan bisa kontrol. Saudara. Tetapi yang kita bisa kontrol adalah hati kita. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa pulih dari luka-luka yang terjadi akibat lingkungan sekitar kita. Yang pertama saudara, kita memilih belas kasihan daripada mempertahankan posisi kita yang benar. Kita memilih belas kasihan daripada mempertahankan posisi kita yang benar. Saudara, menarik sekali di dalam perumpamaan yang kita pelajari hari ini. Di situ dikatakan ada hamba yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Berapa banyak sih 10.000 talenta itu? 10.000 talenta itu sudah kalau kita jabarkan saudara, itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 hari upah. Nah saudara, saya tidak ingin mengkonversi kepada harga dari 10.000 talenta itu. Tapi saya ingin saudara kita melihat bagaimana kita bekerja berapa banyak. Perlu waktu berapa banyak untuk mencapai 10.000 talenta itu saudara. Sehingga saudara kalau kita konversi ke hitungan kerja. Karena kalau nominal kita akan sulit sekali untuk melihat nominal dulu dengan zaman sekarang saudara. Tapi kalau jangka waktu kerja kita akan lebih mudah melihatnya saudara. 1 talenta itu bisa dicapai di dalam 16,5 tahun kerja tanpa libur. Beberapa penafsir merangkum ini di dalam 20 tahun kerja. Itu dengan estimasi udah kerja dengan libur saudara ya. Tapi kalau kita tanpa libur kira-kira 16,5 tahun saudara. Itu berarti uang hasil upah itu kita kasih semua buat bayar hutang 16,5 tahun saudara. 1 talenta. Kalau 10.000 gimana saudara? Kalau 10.000 itu sama dengan 164.383 tahun kerja. Saudara bayangkan kerja 164.000 tahun baru bisa lunasin 10.000 talenta itu saudara. Pertanyaannya, kita hidup aja gak nyampe 164.000 tahun. Gimana cara bisa lunasin? Saudara, ini bukan menunjukkan kita jadi orang kaya lalu kita bisa lunasin. Bukan itu maksudnya. Maksud dari perumpamaan ini ingin menunjukkan bagaimana seorang hamba yang kerja itu cuma 1 dinar 1 hari. Terus dia perlu melunaskan 10.000 talenta itu. Jelas hal ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Ini adalah hal yang gak mungkin. Tapi menarik sekali saudara, hamba itu kemudian datang kepada tuannya, kemudian dia bilang begini. Tuhan, sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Saudara, kalau kita dengar kalimat ini kalimat yang klise sekali saudara. Sabar dulu, mau sabar sampai kapan? Mau hitung-hitungan gimana juga kagak akan bisa lunas. Gak bisa. 164.000 tahun kerja gak akan bisa lunas. Saudara, tuannya tahu bahwa dia gak akan bisa lunasin. Maka apa yang dilakukan tuannya? Tuannya itu tergerak
oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskan hambanya itu dari hutang-hutang itu. Saudara, menarik sekali kata belas kasihan ini, sebetulnya artinya adalah keluar dari dalam perut. Yang artinya saudara, kalau di dalam tradisi Yahudi, ini dalam perut ini menunjukkan pusat emosi yang paling dalam, saudara. Sehingga waktu dia keluar dari dalam perut, ini menunjukkan bagaimana Tuhan ini tuh betul-betul berbelas kasihan karena itu keluar dari inti, dari pusat emosinya. Dan ini menunjukkan bagaimana belas kasihan Tuhannya itu tidak klise, tetapi betul-betul ingin ditunjukkan. Dan dia betul-betul menunjukkan menghapus hutang dari hambanya ini. Saudara, 10.000 talenta gak akan bisa dilunasi. Dan kita tahu kita adalah hamba itu. Kita adalah orang yang punya hutang yang gak akan bisa kita lunasi kepada Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa. Hutang dosa itu gak bisa kita bayar. Tapi kita bersyukur atas kasih karunia Allah. Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di salib buat engkau dan saya. Sehingga saudara, pengampunan itu kita rasakan. Dan kita bersyukur akan pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, kalau kita pernah rasa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang gak pantas diampuni. Kita adalah orang yang di posisi terdakwa. Tetapi kemudian Tuhan ampuni kita. Saudara, kita akan juga dengan mudahnya juga bisa mengampuni orang lain, bukan? Cuman seringkali kita suka menaruh diri kita ke posisi orang yang benar. Saya yang benar, saya yang terluka, saya yang dilukai. Saya gak mau ampuni dia. Saudara, dari poin pertama ini, mari kita belajar untuk kita taruh diri kita di posisi terdakwa. Kita taruh diri kita di posisi yang mendapatkan belas kasihan. Waktu kita merasakan belas kasihan, kita pernah tahu kita adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Kita juga akan mengasihi orang lain. Kalau kita terus berdiri di posisi yang benar, kita gak akan pernah belajar belas kasihan. Seperti Kristus telah berbelas kasihan kepada kita. Saudara, lepaskan posisi yang benar itu. Ganti dengan posisi yang mau berbelas kasihan kepada sesama kita. Yang kedua, saudara, bebaskan tawanan. Saudara, waktu kita ngomong bebaskan tawanan, ini tentu berkaitan bebaskan orang yang melukai kita itu, saudara. Tapi mungkin kita berkata, dia melukai saya, apa yang dia lakukan sakit sekali. Gak mungkin saya bisa lepaskan dia begitu aja. Gak adil, unfair. Tapi saudara, waktu kita belajar ini, firman Tuhan ini, Tuhan dengan sengaja membandingkan hutang dari hamba kepada Tuhan dan juga hutang dari hamba yang satu kepada hamba yang lain. Saudara, waktu kita sudah mendapatkan pelunasan dari hutang itu. Waktu hamba itu sudah mendapatkan pelunasan dari hutang yang gak mungkin dia bayar. Dan di dalam anugerah dari Tuhannya memberikan pelunasan itu, saudara, seharusnya dia juga bisa mengampuni sesamanya yang utangnya cuma jauh lebih kecil. Saudara, yang gak fair yang mana, saudara? Kita yang tidak diampuni, atau saudara, kita yang gak bisa mengampuni, saudara. Saudara, saya pikir yang gak fair itu adalah ketika kita sudah diampuni dan kita gak mau mengampuni, saudara. Yang gak fair itu bukan karena kita terluka, lalu kita gak bisa ngampunin orang lain. Yang gak fair itu adalah ketika kita sudah diampuni tapi kita gak mau ampuni orang lain. Mungkin saudara bilang, Pak, betul, saya juga berusaha mengampuni.
Tapi gimana kalau orang itu gak ngerasa bersalah? Saya terluka, saya disakiti, dia fine-fine aja tuh, dia baik-baik aja tuh. Dia gak merasa salah, dia merasa dia yang paling benar. Dia udah ngelukai saya, tapi dia gak ngerasa bersalah, gak mau datang minta maaf, gak mau bersujud. Kalau di perumpamaan itu kan dia bersujud, dia minta ampun. Saudara, kita harus lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Mengampuni itu adalah tanggung jawab kita. Memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, itu cuma perlu satu pihak. Kalau rekonsiliasi itu baru butuh dua pihak. Karena itu saudara, apapun sikap dari orang yang melukai hati kita, tugas dari kita adalah tetap mengampuni dia. Urusan dia gak mau datang kepada kita, urusan dia gak mau menyelesaikan, itu biarkan urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah tetap mengampuni orang itu. Menarik sekali saudara, dalam Matius 18 ayat 30, di situ dikatakan bahwa hamba itu menolak. Saudara, kata menolak di dalam bagian ini saudara menunjukkan bahwa sebetulnya dia nggak mau. Saudara, berbeda saudara ya. Tidak bisa dengan tidak mau. Dia bisa mengampuni orang itu. Kenapa saudara? Cuma 100 dinar. Tutup mata juga selesai. Dia bisa mengampuni orang itu. Tapi di dalam bagian ini menunjukkan bahwa dia nggak mau. Saudara, kalau hari ini kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada tawanan yang kedua yang juga terluka. Yaitu siapa? Diri kita. Ketika kita ngomong tentang membebaskan tawanan, sebetulnya ada dua pribadi yang ditawan. Diri dia dan juga diri kita. Waktu kita gak mau lepasin pengampunan, kita sebetulnya juga menawan diri kita. Sehingga saudara, semakin lama kita simpan luka itu, kita akan terus terluka. Memberi pengampunan saudara ibarat kita sedang menggenggam sebuah pisau yang begitu tajam saudara. Begitu kita terus genggam pisau itu dan kita terus genggam dengan kencang, maka pisau itu akan terus melukai diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Buka tangan kita, lepasin pisau itu. Dan disitulah kita juga membebaskan bukan cuma diri dia tapi diri kita. Kita gak bisa menahan orang dalam penjara di dalam hati kita dan tetap bebas di dalam Kristus. Pengampunan berarti buka pintu. Sama seperti Kristus telah membuka pintu bagi kita. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, buka penjara itu, buka pintu itu. Lepaskan pengampunan buat orang itu. Dan kita juga akan melihat bagaimana pintu itu juga terbuka buat kita sehingga kita boleh merdeka. Yang ketiga saudara, waktu kita mengampuni, kita menanggung harga, dan disitulah kita memutus belenggu yang ada. Matius 18 ayat 33 disitu dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, banyak orang bilang kalau kamu gak ampuni orang, kamu gak masuk surga. Saudara, bukan begitu konsepnya. Saudara. Jelas kita tahu kita masuk surga, kita punya hidup yang kekal karena Allah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Kita masuk surga karena kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Yesus itu anugerah yang Tuhan kasih, kita punya surga. Kita bukan masuk surga karena kita mengampuni orang lain. Kita bukan masuk surga karena kita berbuat baik. Kita masuk surga bukan karena kita
memberi persembahan, kita datang ke gereja, kita rajin beribadah. Bukan, saudara. Kita masuk surga semata-mata karena kasih karunia Allah. Lalu bagaimana kita menafsirkan ayat ini, saudara? Saudara, kita tahu bahwa ketika hamba yang gak mampu membayar hutangnya dibayar lunas hutangnya oleh tuannya, saudara, bukankah ini akan memberikan sukacita yang besar bagi hamba itu? Saudara, masa sih hamba yang udah dapat pelunasan hutang, dia akan menuntut orang lain untuk membayar hutangnya? Saudara, justru waktu dia dapat pelunasan hutang itu karena dia tahu hutangnya begitu besar. So, dia akan loncat-loncat, saudara, dia akan bersuka cita, saudara, dia akan ngomong ke kiri kanan. Saya bersyukur sekali saya boleh dilunasi hutang saya. Dia akan ngomong kepada banyak orang bagaimana kebaikan tuannya. Dan sukacita itu, saudara, akan memampukan dia untuk melunasi hutang dari orang lain. Sukacita itu akan membuat dia bisa mengampuni orang yang melukai dia. Karena sukacita itu lebih besar daripada luka yang dia terima ketika dia dilukai. Saudara, jadi orang yang betul-betul hutangnya dilunasi pasti akan mampu mengampuni orang lain. Amin, saudara. Saudara, hutang tetap hutang. Waktu kita berhutang 10.000 talenta, waktu Tuhan kita cap lunas, saudara, bukan berarti tidak ada yang membayar hutang kita, saudara. Waktu dicap lunas, ada yang bayarin 10.000-nya. Siapa? Bukan. Kita tahu perumpamaan ini mewakili kita, orang berdosa. Kita gak mampu bayar hutang dosa kita. Tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi itu, dia datang ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Darahnya itu, nyawanya itu mengganti hutang dosa kita. Dia bayar lunas sehingga kau dan saya boleh diampuni. Saudara, pengampunan juga yang kita berikan kepada orang lain juga harus ada bayaran. Bayarannya tuh apa, saudara? Bayarannya tuh hati kita yang terus bergumul. Waktu saudara lihat orang yang menyebalkan itu, saudara bilang, aduh, saya pengen banget pukul dia. Saya pengen banget dia ngerasain apa yang saya rasain. Tapi waktu saudara kasih pengampunan, hati saudara terluka. Hati saudara sedih. Ada harga yang harus dibayar. Tapi waktu kita ingat kita juga adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Sukacita itu akan melebihi daripada luka yang ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Waktu kita tahu kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya, kita gak mampu bayar utang dosa itu. Dan kita bersyukur, bersukacita. Sukacita itu akan melebihi daripada luka akibat kita disakiti orang. Sukacita karena sudah diampuni memberi kita kekuatan untuk menanggung harga mengampuni. Apa yang kita pelajari hari ini? Ketika kita rindu supaya kita boleh dipulihkan dari luka atau kerusakan akibat relasi, maka kita rindu boleh memilih belas kasihan daripada posisi yang benar. Kita boleh membebaskan tawanan itu. Tawanan itu siapa? Orang yang melukai dan juga diri kita. Dan yang ketiga, saudara, bayar harga, tanggung harga, sehingga belenggu itu boleh terputus.
Bayar harga itu karena ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu lebih besar daripada luka yang kita rasakan. Ini quotes untuk menutup khotbah saya pagi hari ini. Kita bisa pulih dengan melepaskan pengampunan karena Kristus lebih dulu mengasihani kita, melepaskan hutang kita, dan membayar harga yang terbesar bagi kita. Biarlah waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita juga boleh bersukacita. Dan kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk boleh mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Saudaraku, pagi ini di hadapan Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, mungkin saat ini engkau masih menyimpan luka ketika engkau disakiti. Kau merasa terluka dan sulit sekali untuk mengampuni. Mungkin itu orang yang terdekat dengan engkau. Mungkin itu orang yang sebetulnya paling kita sayang. Tapi dia menghancurkan hati kita, dia mengkhianati kita. Atau mungkin di dalam usaha bisnis, kau ditipu sama rekan kerjamu. Engkau dikhianati. Atau mungkin keluargamu, pasanganmu yang menghancurkanmu. Anak-anakmu, orang tuamu. Saudara, kita gak bisa kontrol situasi hidup. Kita gak bisa kontrol lingkungan sekitar kita. Tapi Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dan Tuhan pada hari ini ingin membebaskan engkau dari luka. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menyimpan luka itu, kita adalah orang yang menang. Padahal enggak, saudara. Kalau kita terus simpan luka itu, kita adalah orang yang kalah. Dan kita akan terus terluka. Kita adalah orang yang terus ditawan. Saudara, jangan engkau menyimpan luka itu dan engkau stres, engkau depresi, engkau susah makan, engkau susah tidur karena engkau gak bisa melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang gak pantas untuk dikasihi. Kita gak pantas untuk diampuni, tapi Tuhan mengampuni kita.
Dan mari saudara dengan rasa syukur, dengan perasaan sukacita, karena kita juga diampuni. Biarlah sukacita itu boleh melampaui luka yang engkau terima ketika engkau dilukai orang. Sehingga engkau dimampukan untuk boleh mengampuni orang yang melukai engkau. Ambil waktu secara pribadi. Berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya gak mau bawa luka ini. Saya gak mau ditawan sama luka ini. Saya mau hidup berkemenangan. Saya mau hidup saya dipulihkan. Saya mau lepasin pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong saya. Saya mohon sukacita Tuhan. Boleh mengalir, membanjiri hati saya. Sehingga saya boleh mengampuni orang yang melukai saya. Ambil waktu secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi ini di dalam segala kerapuhan kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tahu betapa kami begitu terluka, tersakiti oleh perlakuan sesama kami. Namun Tuhan, pagi ini kami mau hidup berkemenangan, bebas, bersukacita. Tuhan, kami gak mau pikul beban ini lagi. Kami capek, kami lelah, kami terus dihantui. Kami gak mau terus berpegang kepada dendam kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk boleh melepaskan pengampunan. Terus ingatkan kami akan sukacita ketika Engkau menebus kami orang berdosa. Ketika Engkau terus mengejar kami. Engkau gak pernah nyerah terhadap kami yang juga berulang kali menyakiti hati Tuhan. Kami juga rindu. Kami juga boleh melakukannya kepada sesama kami. Berikan kami sukacita. Berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Hidup yang dipulihkan di dalam anugerah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, hari ini ada 2 pertanyaan yang bisa kita gumulkan bersama. Yang pertama, apakah saya masih berdiri di posisi yang benar atau memilih belas kasihan seperti Kristus telah tunjukkan kepada saya? Saudara, mari kita lepaskan posisi yang benar itu dan kita ambil posisi yang mau berbelas kasihan. Pertanyaan kedua, apakah saya mau melepaskan pengampunan dan berani membayar harga? Harga karena saya mau mengampuni sesama. Perasaan yang bergumul dengan ego diri sendiri. Karena saya mau mengampuni orang yang melukai saya. Saudara, mari ambil sebuah komitmen. Sehingga kita rindu, kita juga boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. So, kita bersyukur hari ini kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Sebagai tanda simbolis kita kembali akan memasang pecahan dari mangkok ini. Yang menunjukkan bagaimana kita kembali
dipulihkan satu bagian per satu bagian di dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Layaklah diriku, Jadikan ku ciptaan yang baru. Saudaraku, pagi ini kita diingatkan kembali untuk boleh melepaskan pengampunan. Sehingga kita boleh menyelesaikan luka hati kita, kerapuhan kita. Dan kita boleh hidup berkemenangan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Karena itu saudara, bagi setiap kita yang sudah melepaskan pengampunan, saya undang saudara untuk mari berbagian semeja perjamuan dengan Tuhan. Perjamuan kudus diadakan bagi setiap kita yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui upacara baptisan dewasa ataupun sidi. Dan khususnya hari ini kita belajar tentang pengampunan bagi kita juga yang mau melepaskan pengampunan itu bagi sesama kita. Sebagai sikap hormat kita di hadapan Tuhan pada saat nanti roti dan anggur menghampiri saudara, saudari dipersilakan untuk berdiri. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Bagikanlah. Pulihkan diriku, di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu selamatkan hidupku. Layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Hancur karena dosa, terjerat dalam penyesalan. Perbuatanku, kebaikanku tak mampu selamatkan. Hanya anugerah yang dapat pulihkan. Kau barui
Yesus, karena anugerah-Mu selamatkan hidupku, layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Hidupku, pulihkan diriku, di atas salib-Mu Kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu selamatkan diriku, layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Saudaraku, pagi ini apakah ada di antara jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkannya? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diampuni. Kuatkan kami untuk juga boleh mengampuni sesama kami. Amin. Mari kita menerimanya bersama. Mari kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah buat kita. Mari kita menerimanya bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mohon majelis sedi boleh memimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih diundang satu perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak layak, kami yang berdosa ini telah diampuni. Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan yang sudah mengampuni kami. Walaupun kami disakiti, tapi kami mau mengampuni orang yang lain yang menyakiti kami. Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Ya. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang sudah Tuhan pimpin selama 74 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan untuk gereja kami. Dan kami bisa melakukan kasih, menyatakan kasih yang Tuhan sudah memberikan kami ini dengan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk beberapa program yang akan dikerjakan gereja. Program untuk renovasi aula utama dan program untuk renovasi kafe. Tuhan pimpin berkati Tuhan untuk rencana yang dilakukan, untuk semua proses. Tuhan untuk pimpin berkati dan Tuhan buka jalan dan Tuhan juga bantu mampukan kami untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana buka bersama yang akan diadakan minggu depan untuk saudara-saudara kami yang akan mengadakan puasa dan buka bersama di gereja. Tuhan tolong sehingga semua bisa lancar dan keamanan semua bisa baik. Tuhan juga pimpin berkati juga sekolah yang Tuhan berikan pada gereja. Tuhan pimpin berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di sekolah. Baik mulai dari para pemimpin, kepala sekolah, guru, siswa dan para orang tua. Engkau berkati melalui sekolah ini bisa menjadi berkat buat para murid, para orang tua dan para orang yang membutuhkan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Dan kami mau mempersembahkan apa yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, tolong kami bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang saat ini mungkin menghadapi masalah, baik itu ekonomi, kesehatan. Tuhan tolong pimpin berkati.
Dan Tuhan berikan kekuatan untuk bisa melewati apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan jika boleh kami meminta Tuhan bisa membuka jalan. Amin. Sehingga para jemaat bisa melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dari kehidupan dia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin lancar Tuhan. Engkau pimpin berkati mereka. Dan mereka bisa menyaksikan bahwa kelancaran yang Tuhan berikan, mereka bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Di dalam tema brokenness in relationship, kita sadar kita adalah orang-orang yang terluka, namun di satu sisi kita juga adalah orang-orang yang melukai orang lain. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan setiap kita. Dan kita yang sudah dipulihkan, kita juga dipanggil untuk boleh menjadi berkat, mengasihi orang lain yang juga dalam keadaan terluka. Di dalam minggu misi ini, ada 2 movement yang kita rindu, kita boleh sama-sama kerjakan. Yang pertama, mari kita sama-sama berjuang untuk boleh mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Kita rindu, kita boleh menjadi pembawa damai bagi lingkungan di sekitar kita. Movement yang kedua, kita akan mengadakan bakti sosial dan buka puasa bersama pada tanggal 7 Maret. Kita rindu Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung boleh jadi berkat buat masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat dalam doa, daya, dan dana, sehingga gereja kita boleh terus ambil bagian dalam amanat agung Kristus. Berikut laporan singkat pelayanan sepanjang tahun 2025. Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Subang terus berlangsung melalui pemberitaan firman, doa, sharing, dan bantuan kebutuhan pribadi. Tuhan membuka kesempatan untuk menjangkau warga binaan ini dan menjadi saluran pengharapan di tempat yang sering dipenuhi keputusasaan. Departemen Misi juga mengadakan beberapa kali persekutuan doa misi bersama rekan-rekan pelayanan lintas budaya. Serta doa keliling di beberapa kota. Melalui doa kita menopang para pekerja Tuhan di ladang pelayanan. Gereja kita juga terus melakukan program adopsi suku, yaitu suku Sunda, suku Madura, suku Melayu, Kalimantan Timur, dan tidak lupa adalah Papua. Melalui dukungan kepada utusan lintas budaya, kita ambil bagian dalam pemberitaan Injil dan pemberitaan bagi mereka yang belum terjangkau. Melalui program adopsi suku ini, ada 11 utusan lintas budaya dan 7 lembaga pelayanan yang telah menerima dukungan dari kita. Selain itu, gereja turut mendukung dalam hal dana ke beberapa sekolah teologi agar semakin banyak pekerja yang dipersiapkan bagi kemajuan Injil. Parent Gathering merupakan wadah untuk memuridkan orang tua murid sekolah kita. Program pelayanan yang diadakan di tahun 2025 ini yaitu ada cross parent, persekutuan doa, ibadah, olahraga, serta berbagai kegiatan kebersamaan lainnya. Dalam bidang sosial, sepanjang tahun ini gereja melaksanakan berbagai bakti sosial, yaitu donor darah, pelayanan, kesahabat jalanan. Semuanya itu sebagai wujud nyata kepedulian dan kasih Kristus bagi masyarakat. Puji Tuhan, pada akhir tahun 2025, kita memulai program baru yang namanya Warung Berkah. Kita telah melayani 100 orang untuk setiap pelaksanaannya, yaitu setiap hari Sabtu. Melalui pelayanan sederhana ini, banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan secara nyata. Sebagai bagian dari keluarga Sinode, gereja kita juga mendukung perkembangan pelayanan Pos PI GKKKK di Batam melalui doa, perhatian, dan dukungan dana, agar semakin banyak jiwa di sana untuk mendengarkan Injil. Laporan penerimaan dan pengeluaran pelayanan misi dapat dilihat pada layar. Program pelayanan misi di tahun 2025 yang lalu masih akan tetap dilanjutkan di tahun 2026 ini dengan penajaman strategis agar lebih efektif dan efisien untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Warung Berkah dikembangkan dengan nama baru, yaitu Warung Kasih Kalam Kudus dengan peningkatan jumlah porsi layanan. FET 123 saat ini berada di bawah Departemen Misi agar lebih terintegrasi dalam koordinasi pelayanan. Bapak Ibu, kami juga mengingatkan bahwa janji iman misi dan janji iman FET 123 akan berakhir di bulan Juni tahun 2026 ini.
Masih terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melunasinya maupun ambil bagian dalam janji iman ini. Terima kasih untuk dukungannya. Tetap semangat dalam memberitakan Injil. Ingat, misi bukan opsi untuk dipertimbangkan, tetapi sebuah panggilan untuk ditaati. Mari terlibat bersama dalam misi Tuhan. Dari hati yang dipulihkan, kita diutus untuk membawa damai. Dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, kita pergi untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh mengadakan minggu misi. Dan kita bersyukur gereja kita juga boleh Tuhan pakai untuk boleh mendukung pelayanan misi yang ada di Indonesia ini. Kita bersyukur bahwa kita tidak hanya peduli terhadap diri kita, gereja kita, tapi kita bertanggung jawab juga untuk pekabaran Injil yang terjadi di Indonesia. Kita bersyukur untuk beberapa suku yang kita juga boleh adopsi dan ada utusan-utusan Injil yang kita tempatkan, dan kita bersyukur untuk Injil yang boleh disebarkan di berbagai daerah di Indonesia. Saudara, mari kita terus mendukung pelayanan ini karena kita tahu di daerah, di lapangan itu banyak hal yang tidak mudah. Tetapi melalui doa, melalui dana yang kita berikan, kiranya itu boleh mendukung setiap pekerja Injil yang ada di sana. Saudara, dalam waktu kita merayakan minggu misi ini, di bawah ada jualan untuk mendukung pelayanan untuk khususnya SCT SCAPPI dan juga Pak Yaya di dalam suku Sunda. Dan saudara doakan tanggal 7 Maret hari Sabtu ini akan ada buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar. Saudara, ini pertama kali dilakukan dan saya sangat excited sekali karena kita boleh membuka diri kita, warga boleh masuk ke dalam gereja dan kita boleh makan bersama dengan mereka. Kita rindu saudara, kita boleh bangun relasi dan kita rindu satu kali Yesus Kristus, Injil, kasih pengampunan itu kita juga boleh bagikan kepada orang lain, khususnya bagi warga sekitar. Saudara, mari doakan supaya buka puasa ini boleh berjalan dengan baik karena kita membuka slot untuk 200 orang. Dan kiranya kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Biarlah sukacita pengampunan dari Tuhan itu akan memampukanmu untuk boleh mengampuni orang-orang yang melukai engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa silakan duduk saat teduh.
Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Happy Sunday and God bless. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap bertahan, sebab kuasanya tak terbatas. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat suaramu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap bertahan, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan